Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Jana dari program studi sejarah peradaban Islam. Ingin sedikit menjelaskan salah satu materi arkeologi, yaitu tentang rekonstruksi kebudayaan. Arkeologi sebagai salah satu disiplin ilmu mempunyai cakupan sangat luas untuk dapat memahami kebudayaan sekelompok manusia secara lengkap. Alat atau instrumen material dan mental membutuhkan banyak spektrum ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan sejarah budaya dan proses perubahannya diperlukan pendekatan beberapa studi-studi khusus yang berkaitan dengan interaksi sosial, lingkungan, ekonomi, keagamaan, dan biologi. Berdasarkan hal tersebut, kemudian muncul studi-studi seperti perdagangan, permukiman, keruangan, perkotaan, paleodemografi, etnoarkeologi, penguburan, dan sumber tertulis yang merupakan pengembangan dari analisis data arkeologi. Studi ini merupakan tingkat eksplanasi yang didasarkan pada temuan dan asosiasinya sesuai dengan relevansi kebutuhan. Data temuan tersebut sebelumnya sudah diklarifikasi pada tahapan peneliti sebelumnya. Untuk melakukan studi-studi khusus tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam penerapannya. Di antaranya yang pertama, rekonstruksi kebudayaan bidang perdagangan. Perdagangan adalah salah satu proses interaksi antara individu atau kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh komoditas. Dalam perdagangan terkait 4 komponen pokok, yaitu orang yang mengadakan interaksi, barang atau komoditas, transportasi atau alat yang digunakan untuk memindahkan barang atau komoditas, dan kedua belah pihak yang terkait dalam perdagangan. Beberapa dorongan untuk melakukan perdagangan berasal dari yang pertama, masyarakat, aspek sosial, dan keagamaan, pengelompokan penduduk dan munculnya spesialis, serta perbedaan kondisi geografis dan ekologis. Yang kedua, luar masyarakat, munculnya daerah urban, adanya kantong-kantong pemukiman orang asing dalam masyarakat atau implantation, dan kecenderungan dari anggota masyarakat tertentu untuk melebihi emulation anggota masyarakat lain. Penggunaan teknik analisis dengan pemanfaatan mikroskop sangat penting dengan cara dissection, trace element analisis, dan isotop analisis terhadap bahan baku tinggalan arkeologi seperti gerabah, artefak batu, kaca, logam, dan benda organik seperti kerang. Hasil analisis dapat mengidentifikasi tempat asal dari tinggalan arkeologi bersangkutan, persebaran, dan jaraknya dari sumber artefak bersangkutan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama ahli-ahli lain seperti kimia, fisika, dan petro atau biologi. Pemahaman tentang tempat asal dari suatu artefak akan sangat penting dalam upaya mengetahui persebaran dan jaraknya dari sumber artefak bersangkutan. Seperti analisis spesifik dilakukan dan telah mengetahui persebarannya, maka kita dapat menafsirkan tempat asal atau sumber suatu artefak. Kemudian dicoba untuk memahami distribusi atau serangan artefak dalam ruangan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat plot dalam peta tentang persebaran artefak yang menjadi objek studi. Dalam keadaan normal, maka distribusi suatu artefak akan berkolaborasi dengan cara artefak bersangkutan dari sumbernya. Artefak bersangkutan akan semakin berkurang bila jaraknya semakin jauh dari sumber. Distribusi suatu artefak tidak selamanya ditentukan oleh jaraknya dari sumber atau tempat asalnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka ada kemungkinan terjadi sistem redistribusi atau terkait dengan sistem transportasi yang digunakan untuk mengangkut artefak bersangkutan. Dengan adanya sistem redistribusi, maka artefak akan disebarkan secara merata ke seluruh wilayah oleh penguasa pusat, atau mungkin masih terkumpul di pusat pemerintahan, kendati pun jaraknya jauh dari sumber. Kemungkinan lain bahwa sistem transportasi melalui air atau terutama laut akan lebih jauh mudah dibandingkan dengan transportasi melalui darat. Dengan menggunakan transportasi laut, maka sebaran artefak akan dapat mencapai jarak yang jauh dari sumbernya. Data etnografi dan sumber dan sejarah sangat penting dalam upaya mempelajari perdagangan masa lampau. Data yang berkaitan dengan proses produksi perdagangan suatu komoditas dilakukan oleh suatu suku, bangsa, atau kelompok masyarakat sangat penting sebagai bahan rekonstruksi perdagangan masa lampau. Di samping data etnografi dan sejarah, data tertulis dari bangsa sendiri maupun asing
antara lain yaitu India, Cina, Arab, dan Eropa. Tidak kalah penting dalam studi perdagangan, prasasti sebagai sumber tertulis sering menyebutkan kelompok pedagang barang dagangan, mata uang, hari pasaran, dan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi para pedagang masa lalu. Data prasasti tersebut sangat penting untuk memahami modus perdagangan masa lalu. Materi berikutnya yaitu tentang rekonstruksi kebudayaan bidang pemukiman. Pemukiman merupakan suatu sistem produk dari interaksi variabel-variabel, lingkungan alam, teknologi, interaksi sosial, dan macam-macam institusi. Setiap masyarakat menghadapi kondisi variabel-variabel yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan timbulnya macam-macam pola pemukiman. Pola pemukiman merupakan perwujudan dari cara manusia atau masyarakat di dalam mengatur dirinya di muka bumi ini. Dengan demikian, pola-pola yang ada dalam permukimannya merefleksikan aspek-aspek budaya manusia, lingkungan alam, dan gejala-gejala geografisnya. Studi permukiman mencakup 3 hal yang berkaitan dengan bangunan individual, pemukiman komunitas, dan pemukiman zonal. Yang pertama yaitu membahas studi tentang bangunan-bangunan individual atau pemukiman mikro. Yang kedua, studi pemukiman komunitas atau skala meso atau semi. Dan yang ketiga yaitu studi pemukiman zonal atau skala makro. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.